Ekspresi Salas menjadi sangat berat, tanpa membiarkan siapapun tahu apa yang dia pikirkan. Yang paling tenang adalah Kaisar Sueye, senyum tipis di sudut mulutnya. Menonton Tang San di atas panggung, sepertinya ada cahaya pujian di matanya. Serangan mereka dipatahkan oleh Deving Flamering lagi, dan kali ini bahkan Tang San terlempar keluar, untuk sementara menghentikan pertempuran antara kedua belah pihak. Setelah lolos dari bencana, Huo Wushuang dan yang lainnya tidak ragu untuk segera membentuk dengan 3 anggota tim lainnya, kembali ke formasi segitiga asli mereka. Di sisi lain, 7 Akademi Shrek juga berkumpul. Tongkat penyembuhan Jiangju sudah menempel di tanah, melepaskan cincin demi cincin cahaya yang pulih, menghilangkan pengaruh kekuatan roh atribut api pada semua orang. Penyembuhannya banyak sisi, dan salah satu kemampuan rohnya bisa mengusir segala macam kondisi abnormal. Semburan yang menyegarkan ditransmisikan ke anggota tim Akademi Shrek, membuat semangat mereka pulih dengan cepat. Kedua belah pihak saling memandang, tidak cemas memulai pertarungan lagi. Di permukaan tampaknya kedua belah pihak telah keluar sama, tetapi pada kenyataannya, itu masih pihak Akademi Shrek yang memegang keuntungan. Praktis semua anggota tim Akademi Berkobar telah menggunakan kemampuan roh ketiga mereka habis-habisan, sementara di sisi Akademi Shrek, hanya Dai Mubai yang menggunakan transformasi Fajra Harimau Putihnya. Huang Yuan dan Tai Long belum sepenuhnya melepaskan kemampuan roh ketiga mereka. Dalam hal konsumsi kekuatan roh, jelas siapa yang diuntungkan. Terlebih lagi, sejak awal pertempuran, andalan dan jiwa tim, Tang San, bahkan tidak menggunakan kemampuan roh yang paling sederhana sekalipun. Dia baru saja menggunakan rumput perak biru dasar. Huo Wushuang menoleh, menatap muka dengan Huo Wu. Saat tatapan mereka bertemu, mereka secara bersamaan memberikan anggukan yang tidak terlihat. Huo Wu perlahan mengangkat tangannya, sepasang api oranye memancar dari telapak tangannya, naik setinggi 1 meter. Ini sepertinya sebuah sinyal, dan 6 anggota Akademi Blazing lainnya bergerak secara bersamaan. Cahaya berapi-api di sekitar 2 Master Roh Sistem tambahan tumbuh, dan mereka melepaskan kemampuan roh ketiga mereka sekali lagi, tanpa usaha apapun. Tapi kali ini target mereka hanya 1 orang, yang tangannya mengeluarkan api, Huo Wu. Awan demi awan percikan api yang kental mengalir ke Huo Wu. Api oranye di telapak tangannya menjadi semakin terang, tetapi tetap tidak naik terlalu banyak, tetapi secara bertahap berubah warna. Dari jingga berubah menjadi anggrek putih, dari anggrek putih menjadi putih pijar. Cahaya api yang sebelumnya membakar tiba-tiba menghilang begitu nyala api berubah menjadi putih, seolah-olah itu bukan lagi nyala api. Adapun 4 penyerang, yang dipimpin oleh Huo Wushuang, keempatnya berdiri berbaris di depan Huo Wu, menjaga formasi bertahan. Cincin roh ketiga mereka semua secara bersamaan menyala dengan cahaya, jelas siap untuk memblokir serangan mendadak dari sisi Tang San. Warna ungu mekar. Warna cincin roh, tapi itu bukan lagi yang ketiga, tapi yang keempat. Cincin roh keempat Huo Wu. Cahaya ungu menyatu dengan pijar putih di telapak tangannya, cahaya api membuatnya tanpa ilusi. Ekspresi Tang San menjadi sedikit lebih serius. Dia tentu saja dapat melihat bahwa di bawah dukungan kekuatan penuh dari 2 sistem tambahan Spirit Masters, kemampuan roh keempat Huo Wu tidak akan sesederhana kemampuan roh keempat pada umumnya. Itu bahkan bisa melampaui kemampuan roh kelima atribut api Spirit Master. Semangatnya bahkan sedikit lebih kejam dari naga api Huo Wushuang. Sebagai Master Roh pengendali api, Huo Wu inilah yang dianggap Tang San sebagai musuh paling kuat dalam pertandingan ini. Huo Wu, Brilian, San. Huo Wu memanggil dengan suara cerah yang jelas. Dengan setiap kata, pijar dalam dirinya menjadi sedikit lebih kuat, dan bersama dengan kata, matahari, terakhir, bola api putih besar telah mengembun di atas kepalanya, memancarkan cahaya seperti matahari yang sebenarnya. Pada saat ini, bahkan sinar matahari asli di langit terhalang olehnya. Di kursi VIP, Ning Fengzi dengan gelisah berkata, kekuatan nyala api itu tertutup, tanpa memancarkan keluar sama sekali. Nona muda ini telah mencapai tingkat pengendalian roh yang menakutkan. Itu seharusnya bukan kekuatannya sendiri, tetapi kekuatan 3 orang. Kali ini Akademi Shrek mungkin akan berada dalam masalah. Tang San melihat bahwa Huo Wu telah memilih kemampuan roh keempatnya persis kebalikan dari dia. Apa yang dia pilih adalah kemampuan kontrol kelompok. Tapi dia telah memilih kemampuan serangan yang sangat kuat. Tapi itu adalah kemampuan serangan yang bisa menggunakan kekuatan penuh dari tim gabungan mereka. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa, tersembunyi di bawah pijar itu, tatapan Huo Wu tertuju padanya. Dan matahari itu, penuh dengan panas putih, juga terkunci padanya. Apakah dia menggabungkan kekuatan 3 orang untuk mengalahkannya?
Itu benar-benar tampak seperti itu. Jejak senyum tipis muncul di sisi mulut Tang San, keseriusan di wajahnya memudar saat dia melihat 7 lawan. Karena, dia tahu bahwa sudah tidak mungkin untuk menghentikan kemampuan roh Huowu, dan dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Dai Mubai dan yang lainnya semuanya dipenuhi kecemasan, karena sampai saat ini, Tang San masih belum memberikan instruksi apapun. Sebagai jiwa tim, serangan tim Shrek selalu dikelola olehnya, tetapi sekarang dia masih memberi isyarat kepada semua orang untuk mundur, hanya menonton lawan mengumpulkan kekuatan. Apakah mereka masih memiliki keuntungan dalam keadaan seperti ini? Sebagai kapten, Damubai sangat prihatin. Dan pada saat ini, Tang San masih mengulangi sinyal untuk menahan di belakangnya, tetapi dia sendiri, begitu saja, berjalan menuju 7 lawan. Maju selangkah demi selangkah, langkah Tang San sangat santai, masih ada sedikit senyum di wajahnya. Saat menghadapi 7 lawan, dia sepertinya berkata, "Apakah kamu tidak ingin berurusan denganku? Baiklah, saya akan menempatkan diri saya di depan sendiri dan membiarkan Anda menyerang." Ekspresi Huo Wushuang agak berubah. Meskipun Tang San tersenyum, senyumnya saat dia melihat Huo Wushuang menunjukkan provokasi telanjang. Jika mereka tidak mengatur taktik mereka jauh sebelumnya, dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak bergegas meninjunya. Rumput perak biru Tang San sekarang sudah terhubung ke masing-masing anggota tim Akademi Shrek, tetapi dia tidak memindahkannya. Sekarang, dia sudah 5 meter di depan tim. "Kamu sangat kuat, bahkan lebih kuat dari yang aku bayangkan." Huowu tiba-tiba angkat bicara. Suaranya agak bergetar, tetapi masih belum kehilangan merdunya yang manis. Gemetar itu jelas disebabkan oleh matahari di atas kepalanya. Tatapannya seperti yang dirasakan Tang San, tertuju padanya. "Tapi, kemenangan tetap milik kita." Huowu akhirnya tidak dapat bertahan. Dengan kekuatan roh dari 3 orang mengalir ke kemampuan roh keempatnya di bawah kendalinya, menyimpan kekuatan selama ini sudah menjadi batasnya. Matahari telah bergeser, melayang ke depan setengah meter. Saat Tang San dengan jelas melihat Huowu dengan penuh perhatian menatapnya, matahari itu telah menjadi aliran cahaya, tiba-tiba membombardir ke arahnya. Ini tidak bisa dihindari dengan cara apapun. Berbeda dari Seven Star Bullet sebelumnya, saat diluncurkan, matahari yang menyilaukan ini telah sepenuhnya mengunci Tang San, dan kecepatannya melebihi apa yang bahkan dapat dicapai oleh sistem serangan kelincahan tercepat yang bisa dicapai oleh Spirit Master. Tang San tidak melarikan diri, dia bahkan tidak bergerak. Terlebih lagi, dia tidak memanggil anggota timnya untuk membantunya. Dia hanya duduk, dan hanya menggunakan kemampuan roh yang paling sederhana. Kemampuan roh pertama Blue Silver Grass, Binding, diluncurkan. Rumput perak biru halus diam-diam berkumpul di sekitar Tang San. Karena itu adalah kemampuan roh pertamanya, itu jelas yang tercepat untuk digunakan. Hanya dalam sepersekian detik, rumput perak biru yang awalnya melilit teman-temannya telah benar-benar berputar di sekelilingnya, sampai-sampai tidak menunjukkan kulit apapun. Semua orang baru saja melihat kilatan cincin roh pertama Tang San dan rumput perak biru berkelok-kelok di sekelilingnya. Saat berikutnya, dia sudah benar-benar ditelan oleh matahari pijar itu. Xiao Wu menjerit dan hendak berlari ke depan, tetapi ditahan oleh Dai Mubai. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Xiao Wu praktis meraung. Meskipun wajah Dai Mubai juga ragu-ragu, dia masih dengan kaku memegang lengan Xiao Wu. "Percayalah padanya, jangan bilang kamu pikir dia orang yang akan melakukan apa saja tanpa yakin dengan hasilnya." Mendengar kata-kata Dai Mubai, Xiao Wu tidak bisa menahan diri untuk terlihat terganggu sejenak, apa yang disebut bingung karena khawatir, alisnya sedikit berkerut, dan kemudian dia juga sedikit tenang. Tapi tatapannya masih dipenuhi kecemasan. Melihat Tang San sudah sepenuhnya ditelan oleh cahaya pijar itu, 7 anggota tim Akademi berkobar jelas-jelas menghela nafas, semuanya menunjukkan ekspresi lega. Huowu agak terlihat lelah. Mengendalikan energi yang begitu besar, dan melepaskan kemampuan roh ketiganya 2 kali berturut-turut dan kemampuan roh keempatnya sekali, kekuatan rohnya sudah mendekati kelelahan. 2 atribut api sistem tambahan Spirit Masters di sebelahnya juga telah menghabiskan lebih dari 50% kekuatan roh mereka. Tetapi mereka semua percaya bahwa selama mereka bisa mengalahkan Tang San, anggota Akademi Shrek yang tersisa bukanlah ancaman. Bahkan jika orang lain yang diminta untuk menggunakan kemampuan fusi roh mereka ada di atas panggung, bagaimana mereka masih bisa memenangkan pertempuran ini? Huowu sudah mempertimbangkan apakah dia harus melemahkan kekuatan kemampuan rohnya. Kalau Tang San kehilangan nyawanya dalam nyala api putih itu, bukankah itu akan mendiskualifikasi Akademi berkobar? Tepat pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi.
Suara yang jernih dan tenang ditransmisikan dari api putih itu. Kamu terlalu naif. Itulah yang ingin saya katakan sebelumnya, Anda salah selama ini. Pupil mata Huowu langsung berkontraksi, mata Huowu Shuang terbuka lebar, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Saat api putih panas berangsur-angsur memudar, itu bahkan telah melelehkan lubang besar di tanah. Namun, di dalam nyala api yang perlahan-lahan melemah itu, melayang kepompong besar. Tidak, tepatnya, itu digantung di atas lubang oleh Blue Silver Grass. Beberapa helai rumput perak biru terhubung ke tepi lubang untuk menopangnya. Kepompong besar itu benar-benar terbentuk dari Blue Silver Grass. Hanya sekarang Blue Silver Grass telah benar-benar berubah menjadi merah menyala, memperlihatkan cahaya yang menyilaukan. Seiring dengan nyala api pijar yang memudar, mereka juga mulai perlahan-lahan berpisah, secara otomatis menganyam jaring besar di atas lubang, mendukung orang itu. Tang San berdiri di sana dengan tenang, meluruskan seragamnya yang agak kusut, tatapannya datar memperhatikan 7 anggota tim Akademi Blazing yang tidak jauh, sudah benar-benar tak bernyawa. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak menggunakan kemampuan roh karena takut pada apimu? Tidak semua tanaman takut api. Akan selalu ada pengecualian. Anda dituntun untuk membuat kesimpulan yang salah ini oleh saya sejak awal. Anda berpikir untuk mengandalkan roh atribut api Anda untuk secara besar-besaran membatasi kemampuan saya. Itu sebabnya kamu menggunakan serangan yang tidak bermoral seperti itu, kan? Sayangnya, penilaian Anda salah. Saya tidak menggunakan kemampuan roh agar Anda terus salah. Sampai sekarang, Anda telah mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan roh. Biarkan saya memberitahu Anda sebuah fakta. Rumput perak biruku, tahan api. Hong, stand-stand itu sepertinya meledak. Semua jenis suara komentar naik dan turun. Mereka yang mendukung Akademi Shrek bersorak, mereka yang mendukung Akademi Blazing berteriak dengan marah. Tapi semua ini tidak bisa mengubah hasil pertandingan ini. Cahaya hitam meledak dari Tang San, tatapannya sekali lagi jatuh pada Huowu, bertemu dengan tatapannya yang linglung. Mereka berdua telah bertarung sejak awal. Tetapi pada saat ini, pertarungan ini sudah berakhir. Selesai, tanpa ketegangan. 7 berkas cahaya hitam melesat ke atas. Sangkar perak biru terbentuk seketika, sepenuhnya menyelimuti 7 siswa akademi berkobar. Apalagi kekuatan roh yang telah mereka habiskan, bahkan jika tidak, menerobos pengekangan kemampuan roh 10.000 tahun ini tidaklah mudah. Setidaknya, mereka tidak bisa mengandalkan api untuk memecahkannya. Rumput es misterius oktagonal, aprikot berharga infernal, itu adalah pertama kalinya efek dari 2 harta abadi besar muncul dalam pertarungan. Mengandalkan penempaan mereka di sumur es dan api Yin-Yang, tidak hanya tubuh Tang San, tetapi bahkan rohnya memiliki kekebalan terhadap api dan es. Jika bukan karena pertimbangan pakaiannya, sebelumnya ketika dia menghadapi serangan api itu, Tang San bahkan tidak perlu menggunakan rumput perak biru untuk bertahan. Ketika Huowu memadatkan kemampuan roh keempatnya, Tang San telah melihat bahwa kemampuan roh ini sepenuhnya bergantung pada suhu tinggi untuk menyerang, tanpa dampak apapun. Oleh karena itu, apalagi ketika memadatkan kekuatan roh atribut api dari 3 orang, bagaimana mungkin 30 memiliki efek? Saat ini tidak akan mudah bahkan untuk kemampuan api judul Douluo untuk membakar Tang San. Munculnya 7 penjara perak biru mengakhiri pertandingan ini. Mungkin siswa akademi berkobar masih memiliki kekuatan yang belum mereka gunakan, tetapi ketika Tang San mematahkan kemampuan roh keempat Huowu, pertandingan ini telah berakhir. Karena tim Akademi Blazing sudah benar-benar kehilangan semangat juang mereka. Bahkan kapten mereka, Huowu Shuang, tidak terkecuali. Kami, menipu, menyerah. Kata-kata itu praktis terjepit di antara gigi terkatup Huowu. Menggertakkan giginya, dia terus-menerus menatap Tang San. Mereka sama-sama berada di peringkat ke-40 Spirit Masters, tetapi perasaan yang diberikan pemuda yang masih tampak lebih muda darinya ini dalam dan tak terukur. Dia seperti tambang tanpa akhir, terus-menerus mengungkapkan kemampuan baru, sedikit demi sedikit. Dan setiap kali, lawannya akan menderita kekalahan. Seperti yang dikatakan Dai Mubai, Tang San tidak akan pernah melakukan sesuatu tanpa peluang untuk berhasil, dan hari ini tidak terkecuali. Karena dia berani menjauh dari tim untuk menghadapi Akademi Berkobar, dia secara alami yakin. Dan kepastian ini didasarkan pada kekebalan apinya. Jika itu adalah konfrontasi frontal, mungkin pihak Akademi Shrek harus mengeluarkan banyak kekuatan. Lagi pula, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak tidak besar. Tapi Tang San mengandalkan perencanaan cerdiknya dalam pertempuran akal dengan Huowu. Tanpa menghabiskan banyak dari kekuatan rohnya atau rekan-rekannya,
dia telah memperoleh kemenangan tertinggi, mengalahkan yang kedua dari 5 Akademi Elemen. Jika pertarungan melawan Akademi Lapis Baja Gajah telah membuat nama Akademi Shrek, maka pertarungan saat ini akhirnya mendorong nama Akademi Shrek ke puncak kualifikasi. Momen ini, tidak ada yang meragukan mereka akan bersaing memperebutkan posisi nomor 1 di kualifikasi. Penonton tidak bodoh. Mereka masih ingat dengan jelas bahwa Akademi Shrek telah mengeluarkan 4 leluhur roh di atas peringkat 40 dalam pertarungan melawan Akademi Lapis Baja Gajah. Tapi kali ini hanya ada 2. Ini membuktikan sesuatu, membuktikan bahwa mereka masih memiliki kekuatan yang tersisa. Penarikan penjara perak biru, kedua tim kembali ke formasi saat wasit kembali ke atas panggung. Hasil pertandingan ini sudah ditentukan, bahkan tanpa ada yang cedera. Tapi sekarang ekspresi kedua tim sudah membuat pembalikan lengkap. Wajah 7 anggota Akademi Blazing tidak lagi memiliki kepercayaan diri dari sebelumnya, digantikan oleh ketidakdamaian. Terutama Huowu. Matanya yang besar dan indah menatap Tang San dengan kaku, seolah dia ingin menggigitnya. Dia tidak berdamai, benar-benar tidak berdamai. Selalu di masa lalu, dia adalah kesayangan Akademi. Di antara 5 Akademi Elemental yang hebat, kekuatannya benar-benar berada di 5 besar, bahkan mungkin 3 besar. Tapi kalah seperti ini dari lawan tanpa nama, dan terlebih lagi kalah dalam kecerdasan dan kekuatan, itu benar-benar perasaan yang tidak menyenangkan. Pertarungan ini merupakan pukulan besar baginya, dan perasaan tak berdaya ketika menghadapi Tang San sangat menyakitkan. Bagaimana mereka akhirnya kalah meskipun dia merasa mereka lebih kuat dari lawan, dan bahkan kekalahan itu agak misterius, semua karena kata sederhana, tahan api. Kita masih akan bertemu lagi. Lain kali, Anda tidak akan memiliki keberuntungan seperti itu. Huowu memelototi Tang San dengan mata terbakar. Tang San tersenyum tenang, setiap saat. Akademi Shrek, 11 pertarungan dan 11 kemenangan. Blazing Academy, 11 pertarungan dengan 10 kemenangan dan 1 kekalahan. Meskipun hanya 1 kekalahan, itu masih cukup untuk memisahkan mereka dari kelompok terkemuka yang sebenarnya. Kedua belah pihak mundur di bawah sorak-sorai penonton. Tang San baru saja turun dari panggung ketika Oscar, Emma Hongjun dan yang lainnya sudah datang bergegas. Oscar tertawa terbahak-bahak, berkata, "San kecil, kamu benar-benar hebat." Mereka semua tahu tentang kekebalan es dan api dari rumput perak biru Tang San, tetapi dapat menggunakannya seperti ini telah memperluas pikiran semua orang. Pertarungan yang seharusnya pahit berakhir dengan begitu mudah. Tidak diragukan lagi itu meningkatkan kepercayaan diri tim Akademi Shrek ke puncak. Ketika Shrek Seven Devils dan yang lainnya berjalan ke tempat istirahat, apakah itu kontestan yang masih belum bertarung atau yang sudah bertarung, semua memandang mereka dengan tatapan agak hormat, terutama ketika mereka melihat Tang San. Dalam kualifikasi turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental ini, Tang San dapat dikatakan berada di pusat perhatian terkuat. Terutama ketika mereka menghadapi Akademi Lapis Baja Gajah dan dalam pertandingan mereka melawan Akademi Berkobar barusan, dia bahkan lebih berhasil membalikan langit dan bumi. Tentu saja anggota tim Akademi Blazing juga kembali ke tempat istirahat, mereka semua tidak berdamai, tapi apa yang bisa mereka lakukan? Setelah akhir pertandingan, mereka secara bertahap menjadi tenang. Apakah itu Huowu Shuang atau Huowu? Keduanya mengerti bahwa bahkan jika mereka tidak diakali oleh Tang San, masih akan sangat sulit untuk mengalahkan Akademi Shrek. Tang San, jiwa tim, memiliki kekebalan api. Itu adalah batasan yang terlalu besar bagi mereka. Dengan adanya sistem kontrol seperti itu, Spirit Master, mereka tidak akan memiliki kesempatan. Huowu Shuang, dalam beberapa hari kami akan membalas dendam untukmu. Sementara pesta Akademi Blazing tertekan, suara yang agak dalam bergema. Semua orang melihat ke arah suara itu, melihat seorang kontestan berseragam Qian berjalan ke arah mereka. Seragam Qian disulam dengan dekorasi benang perak, memantulkan cahaya menyilaukan pada seragam Blazing Academy. Itu adalah salah satu dari 5 Akademi Unsur, Akademi Godwind. Pembicaranya adalah Kapten Akademi Godwind, dan secara bersamaan jiwa tim mereka, Master Roh Sistem Kontrol Tim Akademi Godwind, Feng Xiaotian. Meskipun dia berbicara dengan Huowu Shuang, tatapannya tetap tertuju pada Huowu, panas membara yang tak bisa disembunyikan di matanya. Huowu Shuang mendengus dingin, "Kami tidak bisa melakukannya. Apakah Anda yakin bisa?" Feng Xiaotian menyeringai, berkata, "Wu Shuang, kamu tahu bukan itu maksudku. Anda tidak kehilangan kekuatan, melainkan dalam pengendalian atribut. Tang San kebetulan kebal terhadap api. Jika tidak, kemampuan roh keempat adik perempuan Hui Wu mungkin telah menghancurkannya. Namun, bahkan jika dia kebal terhadap api,
dia mungkin tidak kebal terhadap angin. Meskipun orang-orang Akademi Thunderclap itu bisa menahan kita, Akademi Shrek ini tidak akan bisa. Ada banyak keadaan di mana atribut penahan dapat menentukan kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran antara Master Roh. Anda tidak perlu begitu tertekan. Mendengarkan penjelasan Feng Xiaotian, ekspresi tim Huo Wushuang sedikit meningkat. Tepat pada saat ini, Huo Wu tiba-tiba berbicara. Feng Xiaotian, bukankah kamu sangat tertarik untuk berkencan denganku? Ah! Mata Feng Xiaotian terbuka lebar. Meskipun dia selalu memiliki niat itu, setelah ditunjukkan oleh Huo Wu di depan semua orang masih membuatnya malu. Apakah kamu atau bukan? Huo Wu sepertinya tidak memperhatikan banyak tatapan yang saat ini terfokus pada mereka. Feng Xiaotian tampak terganggu sejenak. Dia memandang Huo Wushuang ke samping, tetapi saat ini Huo Wushuang sama herannya. Dia tidak mengerti mengapa Huo Wu akan mengatakan hal seperti itu saat ini. Dia dan Huo Wu adalah saudara kandung, dan dia selalu sangat menyayangi adik perempuan ini. Kamu laki-laki atau tidak? Jika Anda adalah salah satunya, jika tidak, maka jangan. Jangan bilang kamu bahkan tidak akan berbicara. Suara Huo Wu agak dingin, sangat berlawanan dengan atribut rohnya. Ya, aku selalu sangat menyukaimu. Feng Xiaotian tidak ingin menjadi bahan tertawaan, dan jika dia tidak mengaku sekarang, mungkin dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengejar Huo Wu lagi. Huo Wu mengangguk padanya, berkata, baik, selama kamu bisa mengalahkan Akademi Shrek, kalahkan Tangsan itu, aku akan setuju untuk pergi denganmu. Kakak, ayo pergi. Selesai berbicara, dia memimpin untuk menuju keluar, meninggalkan kelompok Akademi Godwind yang tercengang. Huo Wu dibesarkan di lingkungan di mana dia menjadi fokus perhatian semua orang. Bahkan sebagai seorang gadis, baik di rumah atau di akademi, dia selalu dihargai. Lebih lanjut menambahkan bakatnya yang luar biasa, dia selalu berada di puncak rekan-rekannya. Tahun ini dia berusia 19 tahun, dan telah mencapai kekuatan peringkat ke-40. Di Blazing Academy, ini bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Harga dirinya dibenarkan. Dalam penampilan, kekuatan, latar belakang, dia tidak kekurangan modal untuk kebanggaan. Namun, saat ini dia tidak dapat melupakan ekspresi Tangsan, dan bahkan lebih tidak dapat melupakan Tangsan yang memanggilnya naif. Bagi Huo Wu, dia tidak hanya kalah dalam satu pertandingan, tetapi pada saat yang sama dia kehilangan harga diri dan martabatnya. Hasil pertandingan ini benar-benar pukulan besar baginya. Apa yang paling tidak dapat dia terima adalah bahwa atribut Tangsan yang menahan miliknya meninggalkannya tanpa kesempatan untuk membalikan keadaan padanya. Bahkan Huo Wushuang tidak dapat sepenuhnya memahami pikiran adik perempuannya, dan untuk saat ini dia hanya bisa mengejar ketinggalan. Feng Xiaotian dengan bodohnya melihat ke arah Huo Wu menghilang, baru kembali sadar setelah siluetnya benar-benar hilang. Apa yang dia katakan? Dia bilang dia akan memberiku kesempatan untuk berkencan? Selama aku bisa mengalahkan Tangsan dari Akademi Shrek, dia akan setuju untuk menjadi pacarku? Astaga, ini praktis pai daging yang jatuh dari surga. Saat dia secara bertahap kembali ke akal sehatnya, kegembiraan yang tak terbendung mulai membakar hatinya. Menyukai Huo Wu bukanlah masalah 1 atau 2 hari. Akademi Godwind dan Akademi Blazing sangat dekat, dan mereka juga sering berinteraksi. Ketika dia pertama kali melihat Huo Wu 6 tahun lalu, dia langsung jatuh cinta pada wanita muda yang cantik dan berbakat ini. Untuk mengejar Huo Wu, dia bahkan telah mengesampingkan martabatnya untuk berteman dengan Huo Wushuang. Dan ketika bertukar petunjuk dengan dua saudara kandung ini, dia tidak pernah menang. Tetapi bahkan seperti ini, Huo Wu selalu tidak dingin atau hangat terhadapnya. Sekarang kesempatan itu akhirnya datang, hati Feng Xiaotian berkobar dengan kekuatan cinta. Dia tiba-tiba menemukan bahwa anggota tim Akademi Shrek sangat lucu. Kemenangan mereka hari ini sangat tepat waktu. Ini benar-benar luar biasa. Kesempatan akhirnya ada di sini. Huo Wu, tunggu saja. Saya akan menggunakan kekuatan untuk membuktikan bahwa saya adalah pria yang paling cocok untuk Anda. Kelompok Akademi Shrek secara alami tidak tahu tentang kesepakatan yang dicapai Akademi Godwind dan Akademi Berkobar, dan tanpa istirahat lama, langsung kembali ke Akademi. Saat mereka memasuki pintu, Tangsan dipanggil oleh Grand Master. Yang lain sudah lama terbiasa dengan ini. Lagi pula, Tangsan adalah murid langsung Grand Master. Mengikuti Grand Master ke kantornya, Tangsan menutup pintu. Meskipun ekspresi Grand Master tenang, alisnya sedikit berkerut. Dengan lambaian tangannya, dia menunjukkan Tangsan harus duduk dulu. San kecil, kamu agak berlebihan.
Kata-kata Grandmaster yang tak terduga membuat Tang San terganggu, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dengan tenang menunggu teguran gurunya. Grandmaster berkata dengan suara rendah, "Maksudku adalah kamu sudah terlalu banyak mengekspos kekuatanmu. Di antara anggota tim akademi di kualifikasi turnamen, pertunjukan Anda terlalu berbeda. Sekarang, tidak hanya setiap akademi memperhatikanmu, bahkan orang-orang di kursi VIP mungkin mengikutimu dengan sangat dekat. Ini bukan hal yang baik." Tang San berkata dengan senyum masam, "Guru, Anda juga telah melihat bahwa lawan kami kuat. Ini bukan yang saya inginkan, tetapi jika saya tidak melakukannya, akan sangat sulit bagi kami untuk menang." Grandmaster menghela nafas ringan, berkata, "Saya mengerti. Ini tidak akan menjadi masalah jika Anda mendapat dukungan dari kekuatan yang tangguh. Tapi jangan lupa bahwa terakhir kali Xinian dari Blue Sun Cine Academy mencoba membunuhmu. Kenapa dia berani mencobanya? Karena Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup di belakang Anda. Pohon tertinggi di hutan akan dipatahkan oleh angin. Saat ini saya sedang mempertimbangkan apakah akan mulai membuat Anda keluar dari pertandingan sampai final." Tang San menggelengkan kepalanya, dengan tegas berkata, "Tidak, Guru, saya harus muncul. Dan selanjutnya, saya harus terus memimpin semua orang untuk terus menang. Itu selalu lebih baik jika saya sendiri menarik perhatian daripada jika seluruh tim melakukannya. Perhatian lawan yang selalu tertuju pada saya tidak diragukan lagi akan mengendurkan kewaspadaan mereka terhadap yang lain. Kami Shrek Seven Devils adalah sebagai satu. Saya pikir ini adalah satu-satunya cara yang dapat membuat kami melangkah lebih jauh di final, ketika lawan kami menjadi semakin sulit untuk dihadapi." Grandmaster tersenyum sedikit, berjalan ke sisi Tang San dan menepuk bahunya. "Kamu melihat sangat jauh. Cara Anda menangani sesuatu tidak salah. Namun, Anda harus ingat, bahkan jika kekuatan tim disembunyikan lebih dalam, jika sesuatu terjadi pada Anda, itu juga akan menyebabkan runtuhnya seluruh tim. Saya tidak akan menentang cara Anda menangani sesuatu, tetapi mulai sekarang, setiap hari ketika Anda pergi ke dan dari stadion, saya akan mengajak Erlong pergi bersama Anda. Apalagi tidak peduli kapan, Anda harus bersama dengan teman Anda. Aku tidak ingin kamu mengalami kecelakaan." "Ya, Guru." Grandmaster melanjutkan, "Hari ini Anda telah mengungkapkan kekebalan api dan kemampuan tempur jarak dekat Anda. Sejujurnya, bahkan aku tidak tahu pertarungan jarak dekatmu telah mencapai level seperti itu. Di pertandingan nanti, tidak ada salahnya menggunakan beberapa keterampilan bertarung Anda sendiri. Dengan kekuatan roh dan amplifikasi cincin roh Anda saat ini ke tubuh Anda, kecuali ada lawan lain dengan tulang roh, akan sangat sulit bagi orang untuk melawan Anda tanpa menggunakan kemampuan roh. Anda harus memahami poin ini dengan benar. Selama Anda bisa melakukannya dengan baik, Anda tidak akan hanya menjadi sistem kontrol Spirit Master, tetapi juga sistem serangan kekuatan Spirit Master. Namun Anda juga harus memperhatikan dalam pertandingan, lawan Anda juga akan berusaha menahan Anda sesuai dengan kekuatan Anda. Meskipun kemampuan kontrol Anda dalam pertandingan cukup bagus, Anda masih tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari anggota tim Anda. Jika tidak, Anda akan jauh lebih mudah. Ini juga yang harus Anda perhatikan. Di antara lawan Anda nanti, masih ada Akademi Godwind, Skywater, dan Thunderclap. Di antara mereka, saya tidak terlalu khawatir tentang Akademi Skywater. Ancaman terbesar Anda adalah dua akademi lainnya. Baik itu kecepatan Akademi Godwind atau kekuatan ledakan Akademi Thunderclap, keduanya sulit untuk ditangani. Maksud saya harap Anda bisa menyerah pada dua pertandingan ini. Seperti ini, sementara Anda tidak akan mengambil posisi pertama untuk masuk ke fase berikutnya, tetapi pada saat yang sama Anda tidak perlu mengungkapkan terlalu banyak kekuatan Anda. Dalam hal strategi, proposal Grandmaster tidak diragukan lagi sempurna. Selama mereka bisa mencapai 5 besar di kualifikasi mereka akan jelas. Namun, apakah mereka benar-benar harus menghindari pertempuran? Tang San ragu-ragu sejenak, tetapi masih dengan kuat menggelengkan kepalanya. "Guru, setelah turnamen ini berakhir, kita semua harus lulus. Mari kita tinggalkan sesuatu untuk akademi." Grandmaster tersenyum sedikit, berkata, "Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Di permukaan Anda tampak sangat santun, tetapi sebenarnya, jauh di lubuk hati Anda sebenarnya sangat kaku. Semangat pantang menyerah semacam ini memang bagus, tapi harus diingat, lebih mudah mematahkan apa yang kaku. Kembali pada masa itu, ayahmu tampaknya menderita karena ini. Hatiku yang kaku mungkin karena pengaruhmu." Mendengar Grandmaster menyebut ayahnya, Tang San tidak bisa menahan matanya dari kegelapan. Baru-baru ini dia mendapatkan banyak informasi tentang ayahnya, bahkan tentang pengalaman hidupnya. Tetapi,
Di mana ayahnya sebenarnya? Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah kembali untuk menemuinya. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Grandmaster, dan ayah benar-benar peduli padanya, lalu mengapa dia tidak kembali? Bahkan melihatnya sekali saja sudah bagus. Kamu masih muda, aku harap kamu bisa berkultivasi tanpa gangguan. Jika Anda benar-benar dapat memperoleh kemenangan di turnamen ini, maka saya akan mengatur agar Anda memasuki periode kultivasi rahasia yang panjang. Biarkan dunia luar melupakanmu. Karena saat ini, Anda tidak cukup kuat untuk melindungi diri sendiri, dan bahkan lebih tidak mampu untuk menjauhkan Anda dari pusaran perjuangan antara semua pihak. Apa yang dikatakan Grandmaster membuat hati Tang San bergetar, tuan dan muridnya saling menatap, dan Tang San diam-diam mengangguk. Suatu hari kemudian, Akademi Shrek bertemu lawan ke-12 mereka. Lawan ini membuat Tang San agak bersemangat, dan membuatnya lebih haus akan kemenangan daripada melawan Blazing Academy. Lawan ke-12 mereka bukanlah 5 Akademi Elemen yang hebat, tetapi Akademi Sinar Matahari Biru. Akademi yang dipimpin oleh Xinian yang pernah hampir mengutuk Tang San ke neraka. Kurang dari 1 jam untuk memulai pertandingan, dan semua tim Akademi sudah menunggu di tempat istirahat. Kali ini Shrek Academy tidak akan muncul di babak pertama, tetapi di babak ketiga.